Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan kuliah kembali di pendidikan kewarganegaraan, atau mungkin di komunikasi itu kewarganegaraan ya, bukan pendidikan ya. Berarti kalau pendidikan berarti harus ada yang nanti sebagai bahan ajar, tetapi mungkin kalau di komunikasi lebih ke pengetahuannya ya. Oke. Di minggu kemarin kita membahas tentang korupsi. Hari ini kita membahas tentang hak asasi manusia. Apa hak asasi manusia? Awakmu kan sering menuntut hak ya, hakku sih, ngono ya. Nah, yang dinamakan hak asasi manusia itu seperti apa? Apalagi yang perempuan ini lebih banyak menuntut. Yang laki-laki sering dituntut biasanya. Pasti sakarepku ya, itu biasa seperti itu. Oke, kalau kita bicara hak asasi manusia, mungkin yang kita tahu, yang kita pahami di secara teori maupun pengetahuan, saya kira hanya terkait dengan kehidupan bermasyarakat, atau bisa juga kasus-kasus pembunuhan, penghilangan hak nyawa dan sebagainya itu. Tetapi ya kalau kita pahami lebih mendalam lagi, kalau kita tadi saya sampaikan di mahasiswa FAI, karena kita seorang muslim, mungkin kalau kita seorang muslim, kita sebenarnya tidak punya hak apapun terhadap diri kita. Jadi hak asasi manusia, hak asasi sebagai individu kita itu hanya dipinjami oleh Tuhan. Coba hari ini Anda tidak diberikan hak asasi oleh Tuhan atau Allah SWT, mungkin hari ini banyak teman-temanmu atau keluargamu berkumpul di rumahmu dan ngirim doa kepada kamu. Tiga. Dari situ maka ketika hak asasi itu tetap kita dianugerahi Tuhan, bahasanya dianugerahi, kalau itu dianugerahi atau dipinjami Tuhan untuk hidup, maka kita punya kepentingan hidup, entah untuk makan, untuk berkreasi, untuk ekonomi, politik, sosial, budaya, itu adalah secara umum secara manusia. Tetapi pada dasarnya hak kita adalah dipinjami anugerah Tuhan yang diberikan pada kita sejak kita lahir sampai mati. Bahkan sampai mati pun mungkin ada masih menuntut hak. Nek kadang itu ilingo nek ono nyanyian nek ben saben dina Kamis malam Jumat itu ya. Dia mengharapkan sebuah doa dari keluarga, atau apalagi itu kan, atau bisa juga kalau amalan ibadah mungkin bisa juga berhenti. Tugas-tugas kita, hak kita sudah menuntut, sudah berhenti, tetapi hak yang lain sudah berjalan, mungkin masih tetap berjalan. Itu kalau disandingkan atau dari sudut pandang perspektif agama. Tetapi yang kita bicarakan di sini adalah konteks kewarganegaraan sebagai masyarakat, sebagai makhluk individu, sebagai makhluk sosial di dalam kehidupan berbangsa dan negara. Nah, ini nanti kita bahas tentang itu. Pengertian daripada hak asasi itu adalah hak-hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan, yang berlaku seumur hidup, tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Sampean dilahirkan sebagai seorang wanita, sopo sing gugat sampean? Ya wis, takdir ini ya, aku lahir ngene ya. Andai kata saya bisa meminta, loh, saya dilahirkan separuh laki-laki, separuh perempuan. Ya apa rek? Maria, Laura, lanang ora wadon ora. Ya. Kan artinya ketika Tuhan memberikan takdir, memberikan anugerah kepada kalian untuk lahir sebagai seorang wanita, pasti itu akan membawa dampak kewajiban atau hak yang harus Anda dapatkan. Sampeyan lahir procot, gelem gak gelem bapak sampeyan kudu ngakoni nek iku anae. Nek gak gelem ngakoni ya tes DNA kan ngono saya bangun.
Nah, kalau itu memang dilahirkan dari rahim keluarga pasangan yang sah menurut agama dan negara, berarti Anda punya hak yang harus diterima dari orang tua. Pertama, mungkin hanya penghidupan, pengasuhan. Jadi ketika sampean lahir procot kok dijarno gledak koyo pitik ngene kok ya mari dilakeni ngetes kok diculno wis bak. Apa jarine mbokne ngono. Oh, ndak iso rek. Nah, maka kita punya hak untuk itu. Makanya walaupun kita ndak bisa menutup, Bu, aku lesu, Bu, aku haus, ndak iso. Sampean hanya bisa menangis, orang tua harus memenuhi. Oh, sampean niki ngelak nduk ya, atau mungkin gerah, panas, sumuk dan sebagainya, atau bisa juga sakit. Tubuh Anda sudah mulai protes menuntut hak. Kalau anak kecil biasanya ya awake panas ngono ya. Nek wis gedhe ngene ki mosok awake panas. Awake adem Pak tapi ndase munyeng-munyeng ini. Atau bisa juga ya tantri, dia ya gak panas, ya gak adem, cuma gak nyopo meneng ae, mlebu kamar tutup lawange jret. Nduk, wae sarapan, meneng ya. Langsung bapak ibu bingung, lah kok tantriku nduk, Bu? Bu, mulai kuliah kok mor-morot mlebu kamar meneng. Nah, itu kan berarti Anda hak yang mungkin barangkali itu berarti hak yang sudah melekat apapun. Mungkin kita sering secara tidak sadar juga menuntut hak. Di dalam tubuh kita semua punya hak dan kewajiban. Kaki Anda, kenapa kaki Anda harus Anda bersepatu, harus berkaos kaki? Jarnopo nyeker, Pak, yo gak pantas. Loh, kenapa pakai alas kaki? Yo biar selamat Pak, biar hangat, biar nggak kotor. Nah itu kan termasuk Anda memenuhi hak dari kaki Anda. Belum lagi ke atas sampai ke yang lainnya, alam pikir. Nah, kalau menurut sejarah kita ini sejak lahir ya sejak Nabi Adam. Nabi Adam ya gara-gara nang dunya ya gara urusan perut. Makanya kelemahan manusia di perut, isi perut. Gitu. Mangan tok ae isi. Nah, ini tidak bisa digugat. Tetapi terkadang kalau kita bicara sosial, bicara masyarakat, hak itu bisa hilang atau bisa juga tambar, bahasanya itu menjadi kayak seakan-akan tidak ada. Anda punya kebebasan hak asasi manusia, cuma jarain hak yang tidak bisa digugat. Misalnya hari ini Anda sakit perut, kepingin ngentut rek. Lu kelas misalnya jejer wis luwe jejer-jejer ngono ya. Tiba maro sampean kepingin ngentut, mosok ya piye. Hak Anda adalah mengeluarkan angin yang ada dalam perut Anda. Ya. Tapi mungkin Anda dibatasi dengan hak orang lain. Anda berpikir, ya piye nek kita antutno siji aku isi, loro kok mampu tapi rame. Masa sampean tahan. Pirang jam sampean antut ren. Nah, ketika Anda keluarkan wis bagus. Ngentut bae lek pati wis gak sopan ben sepenting aku sehat. Nah, kalau urusan yang lain ngantuk sih kena ditahan rek. Ya. Misalnya Vira ngantuk saiki ya misalnya. Betah-betah nongko jam 1 saiki bapak ngantuk titik. Diselimur-selimur titik mbek HP-an bawa mbek tolah-toleh cek gak ketara ngantuke. Sik kena rek. Apa misalnya gak kuat ditahan turu, ya itu hak sampean. Oh ngantuk kok, tombone apa ngantuk? Mosok katene mandi. Ini bicara hak individu, secara personal dulu. Tubuh kita juga punya hak atas itu. Jadi semua punya hak dan kewajiban. Karena dia juga, misalnya kalau kaki kenapa harus pakai sepatu ya biar selamat, biar hangat dan sebagainya. Karena kaki Anda juga melaksanakan hak Tuhan Anda. Menyangga Anda bisa berdiri, mengantarkan Anda bisa berjalan. Coba hak Anda dicabut sama Tuhan, kena asam urat gitu. Apa nih kak nyeret-nyeret kok gini ya? Oke,
Itu mungkin sekilas terkait dengan hak asasi. Nah mungkin paling ngomong asasi itu kan wis angel bantahan itu. Tetapi kan orang lain juga punya asasi gitu. Ini makanya saya katakan bisa juga tambah ketika hak asasi itu dibatasi oleh hak asasi orang lain juga. Misalnya hari ini ada yang megang HP, ternyata ada sebuah kiriman teman yang lucu misalnya. Apa salahnya kalau kita tertawa? Memang lucu. Ono berita lucu kok gak tertawa, kan aneh ya. Oh dipisui tambah guyang-guyu, dancuk. Kok dipisui kok tertawa sih rek? Itu kan aneh berarti. Nah, ketika saya memenuhi kebutuhan itu atau naluri psikologis seperti itu, kemudian Anda menahannya, ya boleh-boleh saja. Anda guyu tertawa, memang hak Anda, rek. Tetapi ketika kenapa Anda tidak tertawa? Lupa unjur kelas ya. Di forumnya, misalnya tertawa kan juga mengganggu yang lain gitu kan. Nah, ini bagaimana Pak soal itu? Ini ngomong hak individu banyak sekali. Belum lagi ketika kenapa Anda tidak menggunakan hijab, kenapa Anda menggunakan hijab warna hijau, kenapa Anda menggunakan baju yang tidak matching misalnya. Kudungnya coklat kok rambutnya ireng, kayak kopi susu. Nah, itu kalau kita bicara. Oke, itu mungkin sekilas. Nah, sekarang kalau menurut para pakar bahwa hak asasi menurut Davis secara teori realitas ini ada pandangan adanya sifat self interest dan egoisme. Jadi ada kepentingan pribadi yang apa ya? Saya kira semua orang pasti akan memperjuangkan pribadinya. Nek ngomong ilmu sosial ya lebih mengutamakan kepentingan golongan daripada kepentingan individu telek. Wes, saiki misalnya koyo calon presiden, salah ngorbankan anggota legislatif, demi rakyat, ya kepentingan keluarga muda, niatnya nyambut gawe. Ngomong jujur iku niat kenapa sampai dadi caleg gitu. Rata-rata ya pekerjaan rek. Karena apa? Lu aku nek dadi dewan itu kan iso intervensi pemerintah. Ada hak imunitas, ada hak veto yang mungkin berbeda dengan orang-orang biasa. Coba sampean ngurus SIM misalnya, bapak sampean anggota, masih telat sedino itu loh, perpanjangan si iso. Sing penting dilampirno foto KTP, bapak beno ngono. Nah, berarti kan adil nggak seperti itu? Ayo sampai misalnya setelah SIM tanggal 12 ternyata kelalen ya tanggal 13-14 nurut undang-undang aturan SOP tidak bisa diperpanjang, harus perpanjangan baru. Bisa diperpanjang kalau sampai itu memang keluarga anggota, lampirkan foto anggota bapak sampean loh. Saya ingin nyerangku hukum telah pendekatan ini ya, Bapak wes. Nah, itu. Jadi ada egoisme, ada sesuatu yang setiap orang pasti memperjuangkan diri. Wes contoh, sampai kenapa harus duduk di belakang? Kenapa tidak duduk di depan? Nek antri sembako kok ngarep, antri bayar kok ngarep, antri nemu gaji kok ngarep. Atau buka puasa ndolek pas dung baru kak ngenteni Maria dan mari sholat baru buka. Baru cek tarhim tok ngono wis semepak ya. BCI. Itu artinya Anda juga memperjuangkan egoisme, memperjuangkan hak Anda untuk. Nah, ini teori realitasnya seperti itu. Entah itu dominan, terlihat secara nyata atau tidak, pasti orang itu ada keinginan, ada sesuatu yang diperjuangkan untuk dirinya. Terus antri nang WC, atau mesti ada usaha-usaha untuk egoisme, self interest, itu pasti ada.
Ya, ada kalanya memang orang yang yo sampai dhisik Mbak, enggak apa-apa. Ada kepentingan lain atau juga ada namanya teori relativitas kultural. Nilai-nilai moral yang bersifat partikular, lokal, spesifik berlaku pada suatu negara. Ada realitas-realitas tentang pelaksanaan hak itu sesuai dengan ruang dan waktu kalau bahasa saya. Jadi terkadang itu kita harus proporsional, harus menyesuaikan di tempat. Ya seperti halnya kentut tadi. Ya piye rek, kentut itu kan gak kena ditahan. Mosok mau izin Pak. Kenapa? Saya mau ke belakang kentut dulu. Saya kira selama saya ngajar nggak ada yang izin keluar kentut dulu. Paling arek-arek is meneng-menengan mana. Jadi terkait realitas kultural ini biasanya setiap daerah, setiap kadang punya ukuran untuk melaksanakan hal itu sesuai dengan kebiasaan dan berlaku di daerah tersebut. Ada penilaian-penilaian yang barangkali di sini boleh, di sana tidak boleh. Ya mungkin saya contohkan, ada kalau di Arab itu ketemu temannya itu langsung pegang kepalanya, dilus-elus kepalanya saja, nggak apa-apa. Tapi nego kene. Sama halnya ketika kita kembali misalnya, ada pasangan teman Anda atau tetangga Anda yang istrinya kebetulan dia sangat cantik, sehingga Anda memuji dia. Wah, bojo sampeyan wayu cak, cantik dan sebagainya. Itu kalau di sana suaminya bangga ketika ada orang lain yang memuji istrinya. Coba nggak kene. Ya apa rek kira-kira. Itu kan hak self. Loh, apa salahnya kita memang mengutarakan apa yang kita lihat. Tetapi penerimaan sebuah komentar dasar itu bisa juga tidak salah. Nek nduk Bali tambah seneng bojone dipuji orang lain, orang banyak mengagumi dan sebagainya. Itu berarti sebuah keberhasilan, sebuah sesuatu penghargaan terhadap. Gue kini barangkali itu berbeda. Loh, sampe naksir tambah bojoku. Ya wis jol-jolan. Ora. Bojomu bojoku, tekmu tekku, lembut. Pacarmu pacarku, Ada juga teori radikal universal. Ada yang memang menyetarakan semua. Jadi semua nilai itu bersifat universal, tidak ada dimodifikasi. Semua orang mengakui bahwa ya itu harus dilakukan. Ya seharusnya memanusiakan manusia. Menungso iku nek dijewit loro ya kabeh loro rek. Ono asih dipisui guyang yo dong. Yo kalane sing dipisui gak guyu medhutut iso bales bareng. Jadi ada sebuah nilai-nilai yang itu dianggap universal. Universal bisa juga secara adat, agama, negara, semua mengaku itu tidak. Misalnya membunuh, menghilangkan nyawa orang. Di mana negara, di mana adat yang memang boleh sah. Yang cepaten ono mesti isan gak apa-apa wis ngono. Halal. Lah nek ngomong halal wingi ono bapakne mateni anake nu halal rek. Saiki kalau memang itu benar-benar anaknya dan tanggung jawab orang tuanya, masih tak pateni kate lapo. Masih kata keimangan kate lapo. Tapi kalau kita bicara manusia, lho iku menungso rek. Sampe niku gelem anake, gelem gawe nih, gak gelem ngoni kan ngono. Nek ngono cangkeme wong-wong ya. Kok niku seneng enak gawe nih. Ngramute gak gelem. Lah, capopo kok. Nah, ini kan
kalau kasus seperti itu dilihat dari sisi tanggung jawab dan kewajiban, dan tanggung kewajibannya tidak dilaksanakan atau apa ya piye rek. Nah, ini kalau dari Davis ini dari sisi ilmu sosial kemanusiaan ya. Kalau Pak Bakir Manan ini tahun 2001 bahwa hak asasi manusia itu dibagi menjadi 4. Ada hak sipil, ada hak politik, ada hak ekonomi, ada hak sosial budaya. Jadi kalau kita bicara hak sipil berarti menjadi manusia. Hak menjadi manusia seperti apa? Makhluk sosial, masyarakat seperti apa. Nah, teori ini Maslow itu kan ada masyarakat itu sebagian ingin dipuji, ingin dihargai, rasa aman, itu kan hak masyarakat secara umum, hak sosial, hak masyarakat sipil. Kalau kita bicara dengan hak politik, berarti kaitannya dengan kekuasaan, dengan negara. Nek bahasa demokrasi itu hak memilih dan dipilih. Berarti siapapun boleh memilih, siapapun boleh untuk mencalonkan atau dipilih. Lah kok wingi kudu anake, Pak? Ya mborek. Nah, nek ka anake wong sampean maju ya gak payu, gak kepilih ya. Wong Erick Thohir gak payu kok ngomong sampean ngono ya. Hak politik itu bisa terkait dengan kaitan kehidupan negara. Nah, ini terkait dengan kalau ngomong negara, ya peran dan fungsi negara terhadap masyarakat itu apa? Nek ngomong demokrasi, ya memang hak memilih dan dipilih. Nek ngomong pelayanan pemerintah, ya berarti hak untuk mendapatkan program pelayanan administrasi, pelayanan kegiatan sebagainya, rasa aman itu berarti hak politik. Nah, kalau kita bicara hak politik, misalnya yang ramai sampai hari ini adalah terkait dengan usia. Nek ngomong undang-undang kependudukan, hak politik biasanya kalau dulu mungkin dibatasi usia 17 tahun baru seseorang itu mendapatkan hak politik, dipilih dan memilih. Kalau yang lain-lainnya mungkin pemerintah boleh, tapi ngomong politik, kekuasaan, biasanya umur 17 sih. Nek gorong 17 gorong oleh nyoblos, gorong oleh pemilu, belum bisa mencalonkan. Tapi misalnya hak politik itu diperbolehkan umur 17 tahun nyalon bupati oleh enggak? Boleh. Seharusnya boleh kan ya? Tapi misalnya umur 17 tahun jadi bupati ya, Pak Dene tadi sekdane, Mbah Ne tadi kepala sekolah. Duh, piye? Kok dikoyoh kulele. Loh, nek ngomong pemerintah aja ngomong areke, Pak. Stempel iki lho, wong aku sing kuwasa. SK-ne aku e. Sampe gak tak tanda tangan, gak tak stempel ya wis minggato ya. Atau mungkin anggaran kalau nggak di ACC ya ada stempel ya gak cair-cair ya. Walaupun yang meng-ACC masih muda, tetapi salah psikologi struktural bisa juga itu bermasalah. Ya itu mangko nuru aku ngomong aku misalnya. Ya apa mana? Bisa juga kalau perubahan sosial itu kan tidak dipengaruhi usia, bisa juga kesempatan, proses pembelajaran. Bisa juga guru yang dulu menjadi guru Anda bisa juga jadi murid sampean. Saya juga pernah guru saya SMA yang saya benci juga saya cintai, akhirnya jadi mahasiswa saya. Mbok ya apa ngeluh aku. Mang mulang awak mesane. Lah terus aku biji kuwi piye, Bu? Aku ben tau sampean sawat gelas ya. Wong guru saya sampai tak lono ETS Bu, ya Allah Bu, ETS Bu. Dadan maru dadi mahasiswa aku. Ya apa katene. Atau bisa juga ya di rumah itu keluarga Pak Lek sampean. Sampean dadi narasumber lho murui Pak Lek sampean. Sampean dadi ketua panitia 17-an.
Bapak-bapak, ibu-ibu bengi kerja bakti nggih, nek mboten kerja bakti kula denda. Matamu aku nih. Niku jek apik ya. Bareng sih gak oleh bantuan. Awakmu ge opo aku nek diponan awakmu dadi RT nek gak iso mbagi pol Pakde. Lho, ala Pakde. Ada hak ekonomi. Hak ekonomi berarti kehidupan ya, jual beli atau usaha dan sebagainya. Hak untuk menjadi orang kaya raya, hak untuk menjadi miskin. Boleh loh Anda bercita-cita, Bu, mohon maaf ya Bu, saya ingin jadi orang miskin saja. Saya pernah mengatakan itu pada ibu saya, Bu, mohon izin, saya ingin jadi orang miskin saja. Loh, piye to, sana? Nggih mboten napa-napa, kula mboten remen dadi tiyang sugih. Kula dadi tiyang miskin mawon. Mungkin wong politik ya, miskin seneng kan. Bapak ibu bingung ya, malu ya. Tapi aku kan gak miskin, nah, berarti saya miskin perkara, miskin penyakit, nah, miskin keuangan, miskin dari duit, berarti aku sugih berarti. Kalau saya miskin penyakit berarti saya sehat. Nah, waktu saya berpikir seperti itu. Pemikiran mereka pemikir miskin ekonomi. Bahkan di dalam ajaran agama kita kan bukan cita-cita untuk menjadi kaya, tapi menjadi orang yang berkecukupan. Nek kaya, duwe akeh tapi awake gak sehat ya berjuang. Duwe akeh tapi gak iso menikmati ya berjuang. Ternyata setelah saya survei, masih orang kaya itu ya juga pikirannya miskin, rek. Bingung karepe dhewe. Lah ayo angar-angur penot kang lapo lah ojek setengah 8 wing metau wingkrang warung ngopi rembek karo cedak kaya wong gak duwe utang ae ngono lho aku wis sugih kok Cak nah piye ojek jam 8 aktivitas kerja ya wong waya-waya nyambut gawe rowo kok warung cedak jadi kaya gak duwe utang ae kang kaya gak duwe cicilan ae peno lah wis sugih kok aku ya engko lah mari ngopi nyambut gawe menir dipula ya wis. Hak untuk ekonomi berusaha. Misalnya Anda berusaha untuk punya usaha apa? Ya, misalnya Anda jualan air mineral misalnya. Anda sukses, kemudian ada teman Anda yang bikin usaha yang sama. Boleh enggak? Anda harus melarangkah? Bolehkah orang meniru usaha kita? Mosok wong aja sugih kon, sing sugih aku tok ae. Walaupun teori ekonomi itu akan kembali pada pemilik modal. Orang yang kaya akan kembali pada yang kaya lagi. Itu teori liberalis. Delok nggo kampung, wong sing sugih gak ora yo balikin nang wong sing sugih maneh. Lah piye toko bangunan gene wong iku, toko jenengan bahan baku sembako gene wong iku, toko pertanian gene wong iku. Nanti hasilnya mereman ge blonjo nang tokone wong iku. Balik maneh duit muter. Nek Indonesia hari ini kan Anda dapat bantuan kembali lagi nang ke negara. Awakmu oleh KIP, oleh bantuan apa balik ge bayar kuliah, ge anu balik nang negara ge bayar pajak, balik maneh nang negara maneh. Jadi modal itu akan kembali lagi ke modal pemilik modal. Muter keliwatan tok. Makanya akeh wong menerima gaji mek keliwatan tok rek tanggal 1 klunting ya. Mari tanggal 2 balik maneh nang bank maneh. Misale apa? Lah iki cicilanmu ndak. Lah liwat tok tapi piye to. Apalagi zaman sekarang, apalagi nanti. Orang itu enggak akan pegang uang, pegang catatan tok. Nek jare arek komunikasi sing penting pakai handphone, Pak. Ono Brimo, ono BCA, ono Dana. Opo? Gak perlu nyekel dhuwit, sing penting iki diutangno kene, diklunding rono, diklunding kene. Nah, hak ekonomi untuk berpenghasilan layak itu juga secara ekonomi.
berprofesi menjadi apa, menghasilkan uang apa, boleh-boleh saja. Kemudian hak sosial budaya, Anda berkumpul, berorganisasi, ya sak karep-karep sampean, tak jane kan ngono. Ada klub, ada komunitas apa boleh. Oh, sampai ono muncul LGBT ini kuwi apa rek? Menurut Anda hak asasi enggak itu? Masih hak ya, enggak cuma tentang penyimpanan. Sajane oleh tapi gak oleh kan ngono ya. Emang kan ini kadang itu kan kalau kita ngomong hak asasi manusia, kebebasan HAM, hak asasi, ya kadang kita tidak punya itu. Makanya sejak awal saya katakan sebenarnya kita itu tidak punya hak asasi. Yang punya hak asasi itu Tuhan. Nek ngomong masyarakat itu memang kita dibatasi dengan hak asasi manusia yang lainnya. Nah, terus kapan Pak menukar PDW? Ya mundur ya. Makanya ada ajaran agama kalau Anda mengurusi umat, awakmu akan diurusi umat. Wis talah meni ono rezeki, wis ibadah, mlaku. Ya hubungan timbal balik, asimilasi, akulturasi itu akan muncul. Awakmu nek sering bantu orang ya apa salahnya orang lain juga akan suatu saat membantu kalian. Sosial budaya. Ini bersosial. Ada yang berbudaya, artinya berkreasi, berinovasi. Apalagi seorang seniman. Nah, ini kadang itu kan ada seniman itu bebas mengatakan sebuah keindahan. Nek kaum laki-laki atau semua manusia keindahan sih paling indah itu apa sih, guys? Terus nek ngomong wanita maneh terus no. Indah apa nih? Nek ngomong rasa ya wis aja ngomong wanita lah itu ya. Nek ngomong rasa sing paling enak dhewe rasa apa? Rasa bayar, Pak. Oh, bukan Pak, rasa cinta. Pada intinya rasa yang paling gak enak ya, paling enak ya rasa yang tidak ada rasanya. Ya, itu dalam dhewe. Saiki rasa manis jarine diabetes, asin jarine darah tinggi, pahit jarine lambung. Ya rasa sing tawar iku rek. Berseni budaya itu juga kadang kan nek ngomong seni kan macam kok teater, stand up comedy itu kan berkreasi. Kadang kan karena dia kritik sosial itu melalui seni ya. Nek lukis mungkin murah, opo itu kan boleh. Nah, ini kan Anda mengekspresikan sesuatu keinginan atau hak itu bisa juga tidak hanya melalui verbal, non verbal juga ada. Bisa melalui lukisan, bahasa tubuh, atau bisa juga diam saja juga. Misalnya ditanya, nanti Anda pilih mana? Diam. Ya diam itu juga pilihan. Memilih untuk tidak memilih itu juga pilihan. Golput lah ada, iya bro. Memilih untuk tidak memilih. Apakah boleh itu, Pak? Loh, sakjane oleh nek ngomong hak. Tapi misalnya menene aku ngereken awakmu mbek gak kate lapo ngono. Tapi harapannya kan kita pun ada pilihan. Jadi pilihan ketiga misalnya memilih untuk tidak memilih. Kenapa? Yo apik kabeh, Pak. Atau elek kabeh. Saya kira yang menjadi kontestan itu adalah semua yang terbaik dan punya kesempatan dan punya modal. Nah, nek duwe kesempatan gak ada modal, gak mungkin, Pak. Saya kira yang tampil itu semua
yang terbaik. Ya akhirnya saya memilih untuk tidak memilih. Bolehkah saya memilih semua? Enggak. Iku agak milih lah. Lah podo. Kalau Burhanuddin Lopa terkait dengan hak asasi manusia itu ada beberapa generasi-generasi. Jadi generasi pertama menurut Burhanuddin Lopa ini bahwa HAM hanya berpusat pada hukum dan politik. Jadi seakan-akan ketika ngomong HAM itu urusannya hukum dan politik. Jadi antaranya ngomong hukum berarti ono sanksi, ono larangan, ono padahal ngomong ket awal ngomong hak asasi macam macam. Di generasi pertama urusannya mungkin kalau kita ngomong bangsa kita, ngomong orde ya bisa saya katakan bahwa orde lama yang dipikirkan adalah politik, ideologi. Jadi zamannya Pak Karno itu sih ngomong, gak ngomong pembangunan, perencanaan, anggaran, gak ngomong ideologi. Cinta tanah air, nasionalisme. Orde baru mulai wis aja ngomong cinta wis. Saiki nek wis rabi ngene iki kudu yo apa wae dhewe. Yo nyambut gawe yo rek ngono. Anak yo butuh susu, tambah gede yo nyekolahno barang ngono ya. Orde baru mulai ngomong perencanaan pembangunan. Marung nang orde reformasi. Lho, sampe nyambut gawe wingi lho kok gawe apa ae? Lho ya dike blonjo dik ke bangun. Lah mosok rek nyambut gawe rino wengi gak ono wujude ngene tok. Akhire tibake duwe simpanan kono ngono wae konangan rek. Wah, baru ngomong sumber daya manusia, ngomong revolusi, ngomong KKN, polusi, nepotisme dan sebagainya. Iku nek ngomong negara. Pasca reformasi opo? Ya, menegakkan hukum. Manusia yang terbaik gimana penyandang. Nah kalau ngomong HAM menurut Lopa di generasi kedua itu menuntut yuridis, hak-hak sosial, ekonomi, politik, budaya ini berkembang. Jadi yang awalnya berbicara hukum dan politik, akhirnya kalau di zaman generasi kedua wis ngomong hak sosial, berkumpul, berorganisasi. Padahal kita secara teori bahwa makhluk sosial itu cenderung berkelompok, cenderung berorganisasi. Nah, waktu itu orang berkumpul ada kelompok-kelompok, ya kemang ngomong nasionalis, ideologi, ono sosialis, ono komunis, itu. Nah kalau ngomong ekonomi, bisa juga kelompok kaum buruh, kaum tani, kaum ada priai, ada birokrasi, ada santri. Ngomong kebebasan berbudaya, kreasi, ada film. Makanya dulu kenapa banyak seniman, banyak para pelaku seni ditahan, jadi tahanan politik. Ya karena karyanya. Di generasi ketiga menurut Burhanuddin Lopa, hak-hak melaksanakan pembangunan, kesatuan antara hak ekonomi, sosial, hukum, politik. Ipolek sosbud zaman dia. Berarti masyarakat sudah mulai pemerataan pembangunan. Podo-podo nyarutang rek. Aku iki warga negara Indonesia, yo membayar pajak. Yo mesti ini pembangunan yo aja wong Jawa tok. Merataan. Ada sosial, pendidikan, hak pendidikan. Nah, itu juga. Di generasi keempat ini ada namanya rumusan yang lebih luas, meliputi tuntutan struktural yang berpihak pada terciptanya tatanan keadilan antara hak dan kewajiban. Jadi di generasi keempat ini sudah harus ada regulasi, harus ada aturan, tatanan yang diatur. Gak sakarepe dhewe. Anda boleh kelangopan tapi tutup ono.
Iya nek pas mari sikat gigi gak apa-apa, nek gak sikat gigi lha sakno tantri jare. Apa maneh Covid, wadah we. Jadi di generasi keempat ini sudah mulai di negara kita, bahkan di dunia sudah ada komisi Komnas HAM, ada kelompok-kelompok aktivis HAM. Ya, jadi ada kelompok-kelompok yang memang berjuang untuk menegakkan HAM. Ini di generasi keempat. Kemudian ada juga perkembangan hak asasi di dunia. Ada humanisasi peperangan. Ada hak masuk di dalam konstitusi. Artinya bahwa peranan HAM atau adanya HAM ini harus mendunia. Semua harus sama. Punya memanusiakan manusia itu harus sama. Nah sekarang contoh yang hari ini yang menjadi pemikiran kita, bagaimana pendapat Anda terhadap pengungsi Rohingya? Kira-kira kudu yo apa rek awak dhewe? Piye rek? Loh, orang Turki, orang Pakistan, orang dia. Bahaya kalau mereka. Loh lah makanya. Tapi mereka dikategorikan ini bukan gelap. Tapi kan lah terus piye rek? Tapi mereka tidak bisa dimanusiakan. Loh. Sampai lu tenan ta. Jari ini sesama muslim. Sama manusia. Ya sama halnya ketika anak pengemis ya datang ke rumah sampean. Sampean kayak 2.000. Oh my kayak ngene sugih ngene motor telu kayak men 2.000 diwiri-wiri ngene. Ya apa rek kudu ya apa wae nek ngono iku. Makanya kasus pengungsi Rohingya ini kan termasuk kasus HAM. Aturan kehidupan kita masih ikut hukum aturan itu. Misalnya mau diusir piye? Betul. Sakjane ya hak gak apa-apa nek itu memang itu, tapi kok ya piye? Sawangan. Wis, iku nek ngomong Indonesia HAM-nya. Anda lihat enggak apa jenenge? Enggak. Di perempatan bypass atau di perempatan itu mohon jangan memberikan sesuatu di kawasan tertib lalu lintas. Baik pengemis atau pengamen atau apa jangan sampai dikasih. Di perapatan Soko ya ono tulisannya ya. Di Bayangkara, Jalan Bayangkara ada. Kira-kira piye rek ning ngene. Iki kasus HAM ini. Misalnya Indonesia menyatakan mengusir atau tidak menerima pengungsi Rohingya. Bagaimana tanggapan dunia? Apa kata dunia? Padahal kenyataan ini jari yang diberitakan TV ya. Lampune mati tawuran kok ya. Bahkan ada yang karena royokan colokan listrik kayak jambak-jambakan. Oh dikai bantuan yang milih-milih. Ngekei kok sego goreng. Aku njaluk sego pecel kok. Ya. Ada sisi baik dari dunia yang bersama media. Bisa coba. Bisa tadi tidak bayangkan. Lah terus sikap kita, misalnya Anda sebagai presiden, kira-kira kon kudu ka apa no rek? Ya wis gampang kok Indonesia. Kaiwu tak geno pulo dhewe urip-urip dhewe.
ini itu ya. Belum lagi kasus yang lain, pembunuhan. Bulan kemarin anak membunuh orang tuanya, bulan ini orang tua membunuh anaknya. Ya opo itu. Oh iya, yang mati dulu itu. Iya. Ini kasus HAM.